Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat, semoga juga puasanya tetap lancar ya, tanpa alasan. Perkenalkan, nama saya Witma Meisner, saya yang akan menemani teman-teman hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama para pakar. Wow. Dan kami sekarang ada di ruang tengah. Selamat datang di ruang tengah. Persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang mungkin sering banget nih teman-teman tanyakan di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang tidak akan hanya dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten. Tapi kita akan berdiskusi juga bersama-sama. Dan di sini ya, kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow Instagramnya di @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Juga dengan teman-teman kami dari kelas penyiar Indonesia. Hai, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Langsung cek dan follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Halo teman-teman. Aduh, udah setahun ya kita ini mati-matian gitu kayaknya ya menghadapi masa pandemi, menghadapi COVID-19. Kayaknya penuh ketidakpastian gitu kan. Dan kayaknya kita sekarang udah terbiasa dengan namanya new normal. Banyak yang terdampak, banyak yang terkena krisisnya, semuanya susah. Kita semuanya sama-sama berjuang, tapi ya ada orang-orang yang masih tetap bisa bersyukur, masih tetap bisa bahagia gitu kan ya dengan segala apapun yang dia punya gitu. Tapi ada juga orang-orang yang tetap tidak sensitif dengan keadaan, tetap egois dengan kondisi orang lain, ada. Pasti mungkin teman-teman punya teman kayak gitu atau mungkin teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin kita juga merasakan hal yang sama. Ada nih yang gak peduli gitu sama kondisi sekitar. Nah, hari ini nih saya, Witma Meisner, mau ngobrol-ngobrol sama seorang ahlinya. Ya, kita mau ngomongin soal empati di masa pandemi. Langsung nih, ada Pak Ustadz Ali Nurdin dari Cari Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Baik, kabarnya? Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Waduh, ya. Ini kelihatan seger kan? Kelihatan seger, kelihatan seger. Nanti dikira puasanya serius terus gini, ya enggak juga. Enggak. Saya tuh bisa merasakan loh, ini semangatnya gitu ya? Sampai sini loh. Saya jadi semangat juga gitu jadinya. Oke, Pak Witma. Karena gini, mungkin kenapa saya bisa merasakan semangatnya Pak Ustadz, karena Pak Ustadz ini penuh empati. Saking empatinya tinggi tuh sampai kena gitu auranya ke saya gitu ya Pak Ustadz ya. Oke, Pak. Ini kan kita tadi sempat saya jelasin, sempat kayak saya ngomongin sedikit gitu Pak Ustadz ya. Ini kan di masa pandemi gini semua orang pada susah ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Kalau Pak Ustadz sendiri nih, apa nih dampak yang paling berasa nih selama masa pandemi ini apa Pak? Pertama mungkin dari sistemnya ya. Kalau selama ini kan kita mengajar itu offline, ketemu langsung, ada forumnya gitu, kita lihat orang-orangnya langsung di depan kita. Maka kalau ngantuk ya ketahuan kira-kira gitu. Kalau nggak serius, nggak fokus ketahuan. Nah, karena kami di kampus ya Mbak ya. Nah, tapi karena sedang pandemi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak, terus kemudian ini menerapkan prokes lah ya, 3M itu. Kemudian kelas-kelas kita pun berubah menjadi online sifatnya. Dan itu yang terasa sekali. Tapi satu sisi ini ada hikmahnya. Kita jadi banyak punya waktu yang berkualitas bersama keluarga, misalnya gitu ya. Terus kita kemudian jadi lebih bisa menunjukkan empati kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan karena dampak ini. Kalau di sekeliling kita kan sudah banyak, nggak usah kita cari yang jauh-jauh ya Mbak ya. Di sekeliling kita tinggal, di sekeliling tempat kita beraktivitas itu kan juga
banyak sekali saudara kita yang terdampak oleh pandemi ini. Betul. Maka disitulah kita mendapatkan kesempatan atau dalam bahasa agama sering kita sebut semacam ladang amal gitu untuk menunjukkan empati kita kepada mereka. Begitu. Wah, tapi memang betul ya Pak ya. Sebenarnya gini Pak Ustadz, ini kan tadi banyak banget nih orang-orang yang kayaknya tuh nggak peduli aja gitu Pak. Ya, saya terus gitu. Kayaknya tuh sangat individualistis banget, nggak peduli kondisi sekitar gitu kan ya. Dan banyak banget mungkin orang-orang yang tidak lebih beruntung daripada kita berdua ya Pak Ustadz ya. Nah ini sebenarnya di dalam agama sendiri nih Pak Ustadz, ada nggak sih anjuran berempati gitu? Seperti apa? Oh baik, banyak sekali tuh Mbak. Oh ya. Jadi gini, pertama keberagamaan atau nilai beragama seseorang itu kan ukurannya justru yang paling objektif yang disebut dalam petunjuk agama Al-Quran dan Hadis itu kan sikap sosialnya, bukan ritualnya gitu loh Mbak. Ya, jadi kalau kita ingin menilai orang itu imannya bagus nggak sih, kemudian agamanya bagus nggak sih, itu ukurannya itu bukan ritual, tapi justru ukurannya adalah sikap-sikap sosialnya itu salah satunya